Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ines Mawati, NIM 102210062. Saya Jenita Noginerdiana, NIM 1022167. Di sini kita akan berdiskusi atau tanya jawab mengenai materi pertemuan kelima terkait dengan kedudukan dan hubungan antara hukum pajak dengan bidang hukum lainnya. Langsung saja, di sini saya ingin menanyakan mengenai pembagian hukum pajak itu sendiri. Menurut Mbak Jenita bagaimana? Menurut saya, pembagian hukum pajak itu ada dua, yaitu hukum pajak formil dan hukum pajak material. Hukum pajak formil adalah yang berkaitan dengan prosedur penetapan suatu utang pajak. Hukum pajak formal ini berisi mengenai apa saja barang yang dikenakan pajak dan berapa nominal yang harus dibayar. Contohnya, hukum pajak formil itu pajak barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Terus, sedangkan hukum pajak material, hukum pajak yang memuat ketentuan mengenai siapa saja yang dapat dikenakan atau dikecualikan dari pajak. Contohnya, seperti orang yang kurang mampu mungkin bisa saja terbebas dari tuntutan untuk membayar pajak. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pengaturan hukum pajak itu sendiri? Pengaturan hukum pajak itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau PPh, yang mana PPh itu adalah pajak yang dikenakan terhadap WP atau OP maupun badan atas penghasilan yang diterima selama 1 tahun pajak. Selanjutnya diatur dalam Peraturan DJP Nomor Peraturan 5/PJ Tahun 2007. Peraturan ini membahas mengenai kebijakan dalam melakukan pembayaran pajak secara elektronik. Contohnya, pembayaran melalui ATM, terus M-Banking, dan lain-lain. Terus selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 mengatur tentang bea materai pada dokumen konvensional dan dokumen elektronik yang dikenakan bea materai. Terus selanjutnya, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Peraturan 9/PJ Tahun 2020. Kebijakan tersebut mengatur bentuk-bentuk isi tentang tata cara dalam melakukan pengisian surat sektorat pajak atau SPP yang merupakan dokumen yang berisi informasi meliputi NPWP, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, nomor objek pajak, alamat objek pajak, kode akun pajak, hingga kode jenis setoran. Selanjutnya, pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK Nomor 10 Tahun 2016, peraturan ini merupakan perubahan kelima atas PMK Nomor 15 Tahun 2010. Adapun ketentuan yang diubah mengenai objek pemungut pajak dan besaran pemungutan pajak. Selanjutnya, Peraturan DJP Nomor Peraturan 1/PJ Tahun 2016. Peraturan tersebut mengenai ketentuan mengenai tata cara penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK Nomor 3/2007, peraturan tersebut memberikan keterangan dalam menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak dan tata cara pajak, serta tata cara pengangsuran hingga penundaan pembayaran pajak dibahas di dalam peraturan tersebut. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai tentang pajak bertambah nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Peraturan ini merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Selanjutnya yaitu PMK Nomor 32/PMK Nomor 10 2019. Peraturan ini membahas mengenai batasan kegiatan jenis jasa kena pajak. Terus selanjutnya Peraturan DJP Nomor ke-95/PJ Tahun 2019. Peraturan ini membahas mengenai pengecualian dan pengenaan sanksi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT, PPh,
WP, dan OP. Baik, selanjutnya saya juga ingin bertanya kepada Mbak Iin mengenai bagaimana sih kedudukan hukum pajak tersebut di Indonesia. Yang pertama yaitu hukum pajak merupakan salah satu bagian penting untuk mengatur kewajiban perpajakan. Hukum pajak adalah peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Kedudukan hukum pajak bagian dari hukum publik. Dalam mempelajari bidang hukum berlaku lex specialis, derogat lex generalis. Hal ini berarti peraturan khusus lebih diutamakan daripada peraturan umum. Jika sebuah ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Hal ini berarti peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang telah ada sebelumnya. Hukum pajak menganut paham imperatif yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Sebagai contoh, ketika akan mengajukan keberatan sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka wajib pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Oke, berarti kedudukan hukum pajak di Indonesia itu sangat penting ya, Mbak? Iya, betul, sangat penting. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana hubungan hukum pajak dengan bidang hukum lainnya? Yang pertama yaitu hubungan antara hukum pajak dan hukum perdata. Adalah dalam hukum pajak selalu mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak berdasarkan perbuatan hukum perdata. Hukum pajak dan hukum perdata saling berkaitan karena hukum pajak merupakan bagian hukum publik yang artinya tidak dapat berdiri sendiri. Sebab tidak semua istilah atau definisi diatur khusus dalam hukum pajak itu sendiri, melainkan harus merujuk pada hukum perdata. Sebagai contoh, hubungan antara hukum pajak dan hukum perdata ini berupa perjanjian-perjanjian yang terkait pendapatan atau penghasilan, kekayaan maupun warisan. Hubungan yang kedua yaitu hubungan hukum pajak dengan hukum pidana, yang merupakan hubungan tersebut sangat erat dan memiliki banyak kaitan satu sama lain. Hukum pajak memfokuskan pada pengumpulan pajak dan perlakuan terhadap wajib pajak, sedangkan hukum pidana memfokuskan pada pemberian sanksi bagi pelanggar hukum. Dalam hal ini, hukum pajak bisa menjadi sumber hukum bagi hukum pidana. Dalam hal pelanggaran pajak, sanksi pidana bisa diterapkan sebagai bentuk penegakan hukum. Pelanggaran pajak seperti penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan penipuan pajak bisa merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Gimana Mbak Jenita? Baik, Mbak Iin. Terima kasih atas penjelasannya. Sekian diskusi dari kami. Apabila terjadi kesalahan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.